Ustaz, tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Puasa Ramadan adalah salah satu dari kewajiban seorang muslim. Dan rukun Islam dibagi 3 lagi oleh para ulama dari 5 itu. Ada 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa Ramadan, ada haji bagi yang mampu. Kelima-limanya kewajiban, rukun. Tanpanya tidak dikatakan seorang muslim. Tapi masih dirincikan oleh ulama menjadi 3 bagian lagi. Ada yang wajib, kalau tanpanya atau tidak dilakukan maka pasti kufur, yaitu 2 kalimat syahadat dan sholat. Yang kedua, rukun Islam ada atau kewajiban tapi bagi yang mampu, itu zakat dan haji. Kemudian rukun yang ketiga, wajib juga tapi bagi yang tidak ada halangannya, itulah puasa Ramadan. Dan ini boleh diganti di hari yang lain. Wajib juga tapi masih ada keringanan, bisa diganti di hari yang lain, tapi tidak boleh sama sekali tidak puasa. Ada beberapa poin yang harus kita fahami berhubungan dengan masalah Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Maka harus dininapkan niatnya pada malam hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada puasa, maksudnya wajib bagi orang yang tidak menginapkan niatnya. Jadi kalau puasa wajib harus diniatkan dari malamnya. Walaupun niatnya di dalam hati. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dibolehkan, orang niat setiap saat. Yang penting dia belum makan dan minum atau berhubungan biologis bagi suami istri. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim menjelaskan Nabi SAW pernah pulang ke rumah pagi hari setelah sholat duha. Tapi beliau belum sarapan, belum makan, belum minum. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah kalian memiliki makanan di rumah? Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, hari ini saya puasa. Berarti puasa sunnah boleh diniatkan pada pagi harinya, tidak harus nginap. Beda dengan puasa wajib yang harus dininapkan niatnya. Ini poin pertama berhubungan dengan puasa Ramadan. Kemudian poin yang kedua berhubungan juga dengan masalah puasa Ramadan yang harus diketahui. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, tetap saja dia wajib untuk membayarnya, kecuali satu keadaan. Orang itu sudah tua renta dan tidak mampu lagi. Boleh diganti dengan fidyah. Memberikan makan setiap harinya yang dia tidak puasa, 1 orang miskin. Dan ini ulama berikhtilaf dalam masalah kadarnya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo beras atau makanan pokok seperti kalau zakat fitrah, atau 3,5 liter. Atau dia memberikan makan dari yang biasa dia makan di rumahnya. Misal biasa dia makan porsinya nasi dengan sepotong ayam, sepotong daging, mungkin dia minum jus. Maka dia harus mengeluarkan sejumlah itu atau sama dengan itu yang biasa dia makan di rumahnya dan untuk porsi dia. Maka dikeluarkan setiap harinya 1 orang miskin. Tapi selain orang tua tidak ada uzur kecuali dia harus membayarnya. Baik itu haid, nifas atau orang sakit, semua ini memiliki kewajiban untuk membayar puasa Ramadannya. Terakhir ada pendapat ulama, dan ini masih membutuhkan dalil yang kuat sebenarnya. Diringankannya oleh sebagian ulama di akhir-akhir ini, boleh bagi wanita menyusui dan hamil untuk tidak membayar puasa Ramadannya, ya, untuk tidak membayar dan cukup mengganti dengan fidyah. Tapi ini pendapat, sudah saya katakan tadi, marjuh. Jadi tidak diprioritaskan, karena dalilnya tidak kuat. Belum pernah ada hadis secara khusus membolehkan wanita menyusui dan hamil itu untuk tidak membayar utang Ramadannya. Maka pendapat yang lebih kuat mengatakan selama dia tidak sakit, kapanpun boleh dia bayar. Karena terbuka kesempatan dia membayar selama 11 bulan ke depan, walaupun itu dicicil. Dan pendapat yang lebih kuat juga mengatakan lebih afdal lagi, lebih baik lagi kalau dia punya kemampuan uang, dia menggabungkan antara membayar puasa Ramadannya dengan fidyahnya bagi ibu yang menyusui dan yang hamil. Kecuali memang dia punya penyakit yang memang menjadi uzur buat dia. Ini juga ada sebagian ulama, sebagian kecil mengatakan dibolehkan. Misal, memang dia kena penyakit yang tidak boleh sama atau tidak bisa sama sekali puasa. Jadi kalau dia puasa malah bermasalah buat dia atau akan mendatangkan madarat. Ini juga pendapat-pendapat terakhir yang mengatakan boleh. Tapi tetap pendapat yang marjuh. Kalau pendapat marjuh ini maksudnya pendapat yang nomor 2-kan. Dan subhanallah, puasa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Berhubungan dengan masalah kesehatan kita juga. Bagaimana seseorang bisa mengatur pola makan, pola hidupnya, mengatur waktunya. Dan yang paling penting adalah puasa ibadah yang tidak ada ibadah lain yang mengalahkan pahalanya. Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Qudsi riwayat Bukhari. Allah SWT berfirman, semua amal ibadahnya anak Adam sudah saya tentukan kadar pahalanya, kata Allah. Jadi sudah ada penentuannya. Sholat, zakat, haji, semua ada penentuan kadar pahala, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Kata Allah SWT, aku yang akan membalasnya langsung. Artinya pada hari kiamat,
nanti akan diberikan tanpa nilai, terserah Allah. Mau dinilai berapa? Maka ulama hadis sepakat mengatakan ibadah yang paling besar pahalanya adalah puasa. Makanya Nabi SAW paling gemar selain puasa wajib memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jadi dari sini juga, dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, ulama mengeluarkan juga sebuah hukum, ya tidak ada uzur bagi orang yang tidak berpuasa untuk membayar, ya, atau harus membayarnya walaupun sudah lewat. Misal ada seseorang di antara kita pernah punya utang 5 hari Ramadan, tapi ini ceritanya 5 tahun yang lalu, sudah 5 Ramadan lewat. Saya baru tahu sekarang hukumnya, ternyata saya harus membayarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Tetap dia bertaubat sekarang dan puasa, dia bayar. Lalu saya lupa jumlah harinya 5 atau 6, pilih yang paling banyak, anggap 6, dan itu dicicil. Kemudian yang tidak kalah poin penting yang harus dibahas adalah, dan ini berhubungan dengan dosa besar kita, kalau seandainya ada orang yang memiliki rukhsah, keringanan, kalau uzur itu alasan, sebab. Jadi kalau uzur itu seperti misalnya orang yang tadi tua renta, dia nggak bisa lagi. Kalau rukhsah ini keringanan seperti orang sakit, musafir. Artinya dia bisa mendapatkan keringanan, tapi tetap dibayar di hari-hari yang lain. Kalau seandainya orang yang mendapatkan uzur ataupun rukhsah, baik dia tua renta atau dia sakit, maka tetap tidak boleh makan di depan orang yang puasa. Dianjurkan untuk tidak makan di depan orang yang puasa, terutama di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari selain Ramadan, maka tidak ada masalah. Karena mayoritas pada bulan Ramadan orang puasa. Maka bisa mengganggu banyak sekali orang yang sedang puasa. Beda kalau misalnya puasa Senin Kamis. Mungkin di antara teman-teman kita yang puasa 5 orang, kita hadir 50 orang. Masih lebih banyak orang yang tidak puasa gitu kan. Dan itu puasa sunnah. Kalau ini puasa wajib dan di bulan Ramadannya. Ada sebuah hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Ini masih khilaf di antara ulama tentang kesahihan riwayat ini. Ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih, ada yang mengatakan hadis ini sampai pada derajat hasan. Hadis ini riwayat Tirmidzi dalam Kitabus Shaum dan juga Abu Daud dalam Kitabus Shaum sama, tapi isnadnya lemah. Dan Tirmidzi berkata, hadis Abu Hurairah kami tidak mengetahui kecuali dari jalan periwayatan ini, dan saya telah mendengar Muhammad yakni Al-Bukhari. Ini Imam Bukhari berkata, Abu Al-Mutawwis namanya adalah Yazid Al-Mutawwis, saya tidak mengetahui dia memiliki hadis selain ini. Oleh karena itu Az-Zahabi berkata ini tidak sabit atau tidak dipegang atau tidak dipakai hadisnya. Tetapi ulama menyebutkan hadis ini karena tidak ada hadis lagi kecuali hadis ini yang menyebutkan tentang ancaman orang yang tidak puasa, dan masih diangkatnya oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud tentang hadis ini, maka diletakkan oleh para ulama dalam bab ancaman orang yang tidak puasa atau tidak ada udzur. Bunyinya sabda Nabi SAW, Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamad dahri walau samah. Barang siapa yang tidak puasa sehari dalam bulan Ramadan tanpa ada udzur atau rukhsah, maka puasa sepanjang masa tidak akan menggantikan atau menggantinya sekalipun orang tersebut melakukannya. Artinya satu hari itu sulit dia untuk mengejar kembali fadilah-fadilahnya. Karena puasa ini sebagian ulama mengatakan kenapa dikatakan dia pahalanya paling besar dibandingkan ibadah lain, karena panjang sekali waktu ibadahnya. Dari mulai sahur sampai buka puasa, itu semua dihitung paket ibadah. Sampai ada statement, ini bukan hadis ya, statement sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang sedang puasa tidur pun tetap terhitung sebagai ibadah. Karena dia kalau lagi tidur tetap waktunya dia sedang ibadah kan, dia sedang puasa. Jadi tidurnya orang puasa, gitu kan, berarti dia sedang masih menjalankan puasa itu sendiri. Masih ada ibadahnya. Belum lagi kalau dia niatkan memang tidur itu untuk menguatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk bisa sholat, maka itu termasuk ibadah. Tapi ini kadang-kadang dipelintir oleh sebagian orang, jadi salah fahami. Dikatakan, oh karena tidurnya, ada statement ulama mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, maka tidur terus. Dari pagi sampai jam 5 sore baru bangun, jadi puasanya cuma 1 jam gitu. Nah, ini juga keliru. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW malah sebaliknya. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan para sahabat tidak berbuka puasa pada saat itu. Mereka tidak berbuka puasa. Gitu. Sudah sangat biasa bagi para sahabat untuk menjaga puasa mereka walaupun mereka dalam keadaan safar. Kecuali memang kondisinya sangat mendesak. Seperti pernah ada sahabat yang bertahan puasa sementara dia sedang musafir. Dan dia sangat kehausan. Sampai sebagian temannya memercikkan terus air di kepalanya. Lalu waktu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, bukanlah termasuk perbuatan yang baik ya berpuasa pada saat safar. Maksudnya orang yang keadaannya seperti sahabat tadi ini. Sampai-sampai dia harus terus mengguyurkan kepalanya dengan air yang dingin.
dan dia lagi musafir, dia lagi ada kesempatan untuk bisa rukhsah, keringanan untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau orang musafir, kata ulama, dia mampu tahan. Seperti sekarang orang naik pesawat, dingin, cepat waktunya. Jakarta, Surabaya musafir. Tapi dengan 1 jam pesawat untuk apa batalin puasa kan gitu. Jadi memang pembatalan puasa pun itu memang keringanan. Itu pun kalau memang uzurnya sudah luar biasa. Makanya dalam hadis Muslim, pernah Nabi SAW dalam perjalanan bersama pasukan beliau atau sahabat-sahabat beliau dan Aisyah ikut. Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalian mengqasar sholat sementara saya mengitmamnya, maksudnya menyempurnakan. Musafir kan dikasar, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu kan. Waktu itu Nabi SAW dan para sahabat mengqasar sholatnya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalian mengqasar, saya mengitmam, saya menyempurnakannya. Kalian berbuka puasa, saya tetap puasa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Ahsanti, bagus yang kamu lakukan. Artinya, kalau kamu memang mampu, bisa silahkan. Karena tidak ada paksaan, itu cuma rukhsah, keringanan. Jangan juga karena saya musafir, maka berarti saya lebih baik membatalkan. Tidak, tergantung situasi dan kondisinya. Baik, jadi ini yang disebutkan dalam hadis. Kemudian sisanya beliau menyebutkan tentang pentingnya atau fadilah bulan Ramadan itu sendiri. Seperti misalnya hadis yang beliau angkat di sini, di hadis sahih ya, yang sudah masyhur hadisnya. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat hingga salat Jumat berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah pelebur bagi dosa-dosa di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan dosa besar, maka setiap hari ada 5 kali pembersihan dosa kecilnya. Setiap pekan ada sekali, setiap Jumat dibersihkan dosanya, dan antara Ramadan ke Ramadan nantinya setahun sekali juga ada pembersihan dosa. Majtunibatil kabair, selama dosa besar ia hindari. Kemudian hadis yang selanjutnya juga Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ini tentang rukun Islam. Islam itu dibangun di atas 5 dasar atau 5 pondasi. Bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian hadis yang lain disebutkan dalam Targhibut Tarhib, dan Mundhiri berkata hadis ini sanadnya hasan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi ini bukan hadis dari Nabi tapi perkataan Ibnu Abbas, ural islami wa qawaidud din thalatha, syahadatu an la ilaha illallah was salah wa shaum Ramadan. Faman taraka wahidatun atau wahidatan minhunna fahuwa kafir. Tali simpul Islam dan kaidah-kaidah agama ini ada 3. Bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, salat dan puasa Ramadan. Barang sampai meninggalkan salah satu saya dari ketiganya, maka dia telah kafir. Kemudian beliau mengangkat juga hadis yang perlu diperhatikan dalam bulan Ramadan tentang tidak bolehnya orang berbohong atau berkata hal-hal yang sia-sia. Dan disebutkan dalam hadis ini dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabus Shaum, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi an yada' at-ta'am wasyarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, di bulan Ramadan pun tetap berdusta, kemudian melakukan dusta, ucapan dusta, dan juga memotivasi orang melakukan dusta itu, dan juga selalu dalam keadaan jahil, tidak bertanya tentang hukum-hukum agama, maka Allah tidak memiliki hajat pada puasanya dengan dia meninggalkan makan dan minum. Kemudian beliau tutup dengan hadis yang terakhir di sini, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, ragama anfum ri'in adraka syahr Ramadan falam yugfar lah. Dengan lafaz lain diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, ragama anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha walam yugfar lah. Terjemahannya hampir sama, cuma ada tambahan di lafaz kedua. Ragama anfum ri'in ini istilah yang digunakan oleh Nabi SAW dengan, kalau kita terjemahan ringkas, terhinalah, celakalah. Kalau di sini dikatakan lafadznya berdebulah hidung seseorang, maksudnya dia terhina, gitu ya. Yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Artinya dia Ramadan aja belum bisa dapat pengampunan, lalu kapan dia akan diampuni? Orang yang rame-rame beribadah, orang rame-rame taubat, malah dia tidak, gitu kan. Kemudian dalam riwayat yang kedua tadi dikatakan ragama anfu rajulin, sungguh terhinalah seorang dakhala alaihi Ramadan, Ramadan telah datang kepada dia dapatkan summan salah. Kemudian Ramadan itu hilang, pergi, sudah selesai, sudah lebaran Idul Fitri, walam yugfarlah, sementara dia belum diampuni kesalahan-kesalahannya. Jadi Ramadan adalah kesempatan orang membersihkan diri dari dosa-dosa. Juga ada
hal-hal yang diperintahkan di bulan Ramadan yang mesti kita titik beratkan juga. Ya, yang pertama, memperbanyak ibadah secara umum. Terutama ibadah-ibadah yang sangat ditekankan. Kalau sholat 5 waktu sudah umum, di Ramadan disuruh jaga. Sholat sunnah rawatib, ya itu juga seperti qobliyah, ba'diyah, itu ditekankan. Sholat duha di Ramadan juga ditekankan. Tapi ada sholat yang khusus ditekankan di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Hadits Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan sholat malamnya Ramadan dengan iman, yakin itu perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni seluruh dosanya yang lalu-lalu. Sholat aja. Kemudian dianjurkan berjamaah. Dan kalau bisa jangan bubar sebelum imam bubar. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang sholat malam Ramadan dan dia terus tidak bubar sampai imamnya yang bubar, sampai selesai imamnya sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian kita juga dianjurkan untuk memperbanyak pahala dengan membuka puasakan orang lain. Makanya sabda Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithl ajri sa'imin min ghairi an yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala orang itu, orang yang puasa tadi sama persis. Dia dapat 1000 pahala, kita dapat 1000 pahala, tanpa mengurangi pahala orang yang tadi sedang kita buka puasakan. Ditekankan dan dianjurkan kita untuk umroh. Untuk umroh di bulan Ramadan. Boleh umroh bulan lain tidak masalah, tapi kalau bisa di Ramadan lebih baik, karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, umratu fi Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi poin pertama yang harus diperhatikan dalam masalah Ramadan adalah memperbanyak ibadah pada saat itu. Ya, yang mendasar tadi saya bilang, yang tidak umum di luar adalah penekanan sholat tarawihnya, penekanan membuka puasakan orang, ya, penekanan untuk umroh, kemudian penekanan juga untuk memperbanyak mengkhatam dan mempelajari Al-Quran. Kemudian poin kedua yang harus diperhatikan adalah jauhi segala macam kemaksiatan, apapun sifatnya, sekecil apapun. Dan yang paling penting dalam bulan Ramadan, apa yang sudah kita dapat di bulan Ramadan dari motivasi ibadah tadi. Dan yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan, bukan dikubur atau dibungkus bersama Ramadan yang sudah berlalu, tapi harusnya dijadikan pelajaran untuk peningkatan skill kita 11 bulan ke depan. Sampai Ramadan akan datang, lagi tingkatkan lebih daripada sebelumnya. Terus begitu sampai kita meninggal insya Allah, sementara ibadah kita sudah maksimal.